Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah diberikan banyak kenikmatan, sehingga kalau di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa untuk menghitungnya. Ini bukti bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak terhingga. Bahkan kalau kita hitung saja, misalkan kita masuk rumah sakit, ada permasalahan dengan pernapasan kita, oksigen yang untuk menyuplai pernapasan kita harganya juga mahal. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis, oksigen yang kita hirup untuk penghidupan kita. Ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ini hanya salah satu, belum yang lainnya. Kemudian tidak lupa sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah jalan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan membahas tentang beruntungnya orang-orang yang beriman, atau boleh dikatakan keberuntungan orang-orang yang beriman. Sesuai di dalam Quran surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, yang jadi masalah di sini, apakah yang dimaksud dengan orang yang beriman itu? Kalau di dalam hadis itu dikatakan al-imanu tasdik bi qalbi, takrir bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu harus tasdik bi qalbi, yaitu diyakini di dalam hati. Takrir bil lisan, diucapkan dengan lisan kita. Kemudian amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Bapak, kalau misalnya hanya diyakini di dalam hati, apakah tidak cukup? Misalkan ada pertanyaan semacam itu. Kalau hanya diyakini dalam hati, kita lihat contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah ketika pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu membela dakwah Rasulullah, memperjuangkan dakwah Rasulullah, tetapi dia tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sehingga meninggalnya pun dalam keadaan kafir. Padahal di hatinya yakin bahwasanya dakwah yang dibawa keponakannya itu, yaitu Nabi Muhammad, itu adalah benar, tetapi dia tidak mampu mengucapkannya karena memang dia tidak, istilahnya hanya tidak ingin ingkar dari kepercayaan nenek moyangnya. Kemudian kalau hanya melalui mulut saja, takrir bil lisan, tapi tidak yakin di dalam hati, itu bagikan seorang yang munafik. Di dalam lagu pernah dikatakan, bila mulut berbicara, lain di bibir lain di hati, dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Apabila kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, itu munafik namanya, itu munafik namanya, itu munafik namanya. Ada lagu yang mengatakan liriknya semacam itu. Ini munafik. Jadi apa yang ada di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Jadi kalau diambil hanya ucapan saja melalui bibir kita, itu berarti tidak sesuai dengan keyakinan, bisa dikatakan orang munafik. Kemudian kalau hanya mengamalkan saja, saya kira kok tidak bisa, karena amal itu harus didahului dengan keyakinan di dalam hati, juga dengan ucapan melalui lisan kita. Jadi yang dikatakan iman ini harus komprehensif antara ucapan,
antara keyakinan hati, ucapan, dan juga amalan perbuatan. Inilah yang dinamakan orang beriman. Kemudian dilanjutkan surat ayat yang selanjutnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu kalau diterjemahkan artinya itu adalah ketika kita itu beribadah, hampir sama dengan ihsan, yaitu ketika kita beribadah maka kita seolah-olah melihat Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa merasa semacam itu, maka kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudahkah kita ibadah-ibadah kita, sholat kita dan lainnya sudah semacam itu, apalagi di dalam sholat merupakan amalan yang nanti akan pertama kali dihisab oleh Allah. Sehingga sudahkah sholat kita mengalami kekhusyukan semacam itu? Ini penting sekali. Yang tahu khusyuk dan tidaknya hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekhusyukan atau tingkat kekhusyukan kita atau manusia di dalam beribadah, ya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan diri kita pribadi masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah walladzina hum lahu mu'ridun. Jadi adalah orang-orang yang tidak berkata sia-sia. Jadi kita bisa dikatakan orang yang beruntung. Yang selanjutnya adalah kita tidak mengucapkan kata-kata yang mubadir, yang sia-sia. Jadi dikuatkan di dalam hadis lagi, man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi di situ dikatakan bahwasanya barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara yang baik atau lebih baik diam. Karena Rasulullah sendiri ketika berbicara itu pasti mengandung manfaat. Tidak ada perkataan yang sia-sia. Kalaupun ada senda gurau, itu senda gurau yang biasa, tidak berlebihan. Jadi sangat penting sekali ketika kita itu berbicara, bagaimana bicara kita itu senantiasa mengandung hikmah, senantiasa mengandung manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Artinya dari pembicaraan kita pun harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini penting sekali. Jadi kemudian yang selanjutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Kalau di ayat Quran yang lainnya pasti yang namanya zakat itu melekat di dalam sholat. Aqimi sholat ta'awu zakah. Jadi dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah, ini karena apa? Yang namanya zakat itu akan membersihkan harta-harta yang kita miliki. Apalagi di bulan Ramadan semacam ini, ya, tentunya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Di antaranya selain puasa Ramadan, juga nanti di akhir Ramadan kita harus menunaikan zakat fitrah. Dan bagi yang berlebih di dalam hartanya sampai nisabnya juga kena kewajiban zakat mal. Nah, ini tujuannya di antaranya memang ada hak-hak orang lain yang ada di harta kita tersebut. Dan juga merupakan membersihkan harta kita dari ketidakbersihan atau kekotoran yang ada di harta kita itu. Ini. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Ini yang akan menjadi beruntung. Jadi ketika kita itu tidak bisa menjaga kemaluan akan malu. Nah ini jadi bagaimana seorang diceritakan di zaman Rasulullah. Ketika itu ada seorang wanita melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah berzina. Kemudian Rasulullah seolah-olah tidak mendengar. Ditinggalkan dia. Karena yang namanya zina kalau di dalam syariah Islam itu harus ada ada 4 saksi, sehingga akan sulit membuktikannya. Kemudian setelah itu beberapa lama wanita ini menghadap Rasulullah lagi, ya Rasulullah,
aku sudah berzina. Kamu kok sudah mengatakan begitu? Apakah ada buktinya? Buktinya adalah anak yang ada di kandunganku ini ya Rasulullah. Maka hukumlah aku, karena memang aku sudah bertaubat ya Rasulullah. Baik, kalau begitu engkau pulang. Tunggu bayimu sampai lahir, kemudian menghadap aku lagi. Betul, yang dilakukan wanita ini pulang, menunggu bayinya lahir. Setelah bayinya lahir, kemudian menghadap Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, anakku sudah tak lahirkan. Kemudian aku menghadap engkau ya Rasulullah, hukumlah aku karena aku telah berzina. Kemudian Rasulullah mengatakan, susui anakmu ya, selama masih mempunyai hak untuk disusui, yaitu kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah itu baru menghadapku lagi. Kemudian wanita ini pulang, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dijalani. Nah, setelah itu dia kembali lagi setelah menyusui, baru mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah menyusui anakku sesuai apa yang engkau perintahkan. Kemudian baru dihukum rajam sampai meninggal. Kemudian para sahabat itu disuruh mensolati oleh Rasulullah. Solati jenazah wanita ini, kita menyolati bersama-sama. Kemudian ada sahabat yang berprotes pada Rasulullah, Umar, ya Rasulullah, wanita ini sudah berzina, mengapa kita mensolatinya? Oh begitu ya Umar. Jadi wanita ini sudah bertaubat dan insya Allah pahalanya setara dengan orang-orang yang menyolati di kampung ini, karena memang dia betul-betul bertaubat atau taubatan nasuha. Sehingga kalau diibaratkan pahalanya tadi seperti orang yang ada di kampung ini. Dan insya Allah ya, karena aku sudah mengujinya, ketika dia itu aku perbolehkan pulang untuk kembali lagi, ternyata dia kembali lagi. Kalau dia tidak taubatan nasuha, pasti tidak akan kembali lagi, karena akan takut akan hukuman rajam yang disediakan oleh Allah ketika orang berzina. Sehingga aku menilainya bahwasanya wanita ini memang benar-benar taubatan nasuha, sehingga akan menjadi orang yang beruntung. Ini ikhwatilah muslimin dan muslimat, bahwasanya ketika kita ingin menjadi seorang yang beriman dan beruntung, ya, ini diantaranya ada beberapa tadi yang sudah kita sebutkan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang betul-betulnya. Apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.